الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم وأكرمه بدين القويم وعقل السليم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على النفس وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فيا أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أيها الحاضرين Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan dan juga nikmat umur panjang. Yang sehingga nikmat-nikmat tersebut yang mendorong kita untuk selalu bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa nikmat iman, Islam, sehat badan dan juga nikmat umur panjang, niscaya kita akan sulit, susah dan berat untuk melangkahkan kaki menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita sebagaimana janji Allah, maka akan ditambah kembali nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya, yang insyaallah dan mudah-mudahan selain kita mengaku sebagai umatnya, kita pun diakui sebagai umatnya oleh Rasulullah, dan kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita disuguhkan berita yang sangat menyedihkan, yaitu dengan melonjaknya kasus pandemi yang sedang mewabah di dunia ini, terutama pandemi yang ada di negara ini. Maka oleh karena itu, kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, yang mana kita sebagai hamba Allah mempunyai satu pedoman, satu ukuran, satu peraturan yang mana sudah dituliskan dan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka dengan itu kita sebagai umat Islam, hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beriktibar, mengambil pelajaran dengan terjadinya musibah bencana yang sedang melanda di dunia ini, terutama bencana pandemi corona yang terus-menerus setiap hari kita lihat makin bertambah. Kalau kita lihat daripada Al-Qur'anul Karim, semua kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah karena ulah-ulah tangan manusia.
Allah tidak sedikit pun menzalimi hambanya manusia, kecuali manusia itu sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Barangkali terjadinya penyakit yang terus menerus bahkan makin bertambah kasusnya di negara ini adalah karena mungkin di antara kita baik dari pejabat dan rakyatnya berbuat zalim. Karena salah satu turunnya kezaliman turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala karena adanya kezaliman di suatu negara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha dzalimun." Allah berfirman, dan tidaklah aku akan membinasakan, menghancurkan satu negara kecuali penduduknya berbuat kezaliman. Sudah jelas Allah tidak akan meruksak, menghancurkan, membinasakan suatu negara kecuali penduduknya, baik pejabat maupun rakyatnya, baik ulamanya maupun juhalanya berbuat zalim. Maka Allah akan hancurkan kepada negara tersebut apabila rakyatnya berbuat kezaliman. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, Allah tidak akan pilih-pilih. Semua akan merasakan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang-orang yang berbuat zalim saja, bukan hanya orang-orang yang buat maksiat aja, bukan hanya orang-orang yang buat dosa aja yang akan menerima dan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang soleh pun, ahli ibadah, anak-anak kecil yang tidak berdosa, semuanya akan merasakan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Wattaqu fitnatan, dan takutlah engkau wahai umat manusia akan fitnah, musibah, bencana, azab dari Allah Subhanahu wa taala. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang mana musibah, bencana tersebut, fitnah tersebut tidak akan hanya diturunkan kepada orang-orang yang zalim saja, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzlimu." Wahai hambaku, kata Allah, ini haramtu dzulma, aku haramkan berbuat kezaliman, berbuat aniaya, 'ala nafsi, terhadap diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan itu kezaliman di antara kamu sekalian, sesuatu yang diharamkan. Maka kata Allah, fala tadlamu, maka janganlah kau berbuat zalim. Zalim itu adalah lawan kata daripada adil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di dalam surat An-Nahl ayat 90 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya, ayatnya diawali dengan kalimat taukid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat adil dan buat kebaikan. Maka zalim itu adalah lawan kata daripada adil. Maka ketika dipertontonkan di negeri ini ketidakadilan, baik ketidakadilan secara ekonomi, ketidakadilan secara politik, bahkan ketidakadilan secara hukum yang sering kita tonton di setiap hari, yang mana kezaliman-kezaliman ini sudah nampak di negeri ini. Bahkan kezaliman-kezaliman ini didukung, diperkuat oleh kekuasaan, yang sehingga rakyat yang tidak punya kekuasaan sering mendapatkan kezaliman. Bahkan hukum di negeri ini bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apabila rakyat yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya power, maka cepat ditindak secara hukum. Tetapi mereka-mereka yang punya jabatan, punya kedudukan tinggi, punya harta, punya kekuasaan, sulit dan susah untuk ditindak secara hukum. Itulah potret hukum di negeri ini. Maka jangan takut, jangan heran. Maka ketika di negeri ini terus menerus Allah puji, Allah turunkan musibah, bencana, bahkan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ajab yang kita rasakan di dunia ini ajab yang kecil. Nanti ajab yang dari Allah yang besar itu nanti di yaumil kiamat, di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Walanudikunahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un." Aku rasakan, aku akan cicipkan, aku akan berikan kepada mereka siksa yang adna, siksa yang lemah, siksa yang kecil, siksa yang rendah. Dunal adabil akbar, sebelum siksa yang besar. Tujuan apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka bertaubat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk kita bertaubat. Seharusnya kita bertaubat nasional, baik daripada pejabatnya maupun rakyatnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuatkan kezaliman, ketidakadilan. Supaya apa? Supaya negeri ini bangkit daripada keterpurukan, terpuruk daripada ekonominya, terpuruk daripada keamanannya, terpuruk daripada kesejahteraan rakyatnya. Solusinya adalah kita kembali lagi kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim itu ada 3 jenis. Yang pertama, kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kezaliman ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh makhluk, yaitu kita sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbuat apa? Dengan berbuat kita syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan syirik menyekutukan Allah adalah perbuatan yang zalim yang sangat besar. Yang mana kezaliman ini, perbuatan syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya perbuatan syirik menyekutukan Allah adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Dan perbuatan zalim kepada Allah, makhluk terhadap Allah, adalah perbuatan kufur. Kufur itu apa? Kufur itu adalah menolak tentang keesaan Allah, menolak tentang ketahuidan kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang di dalam hatinya menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menolak tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang berbuat zalim. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah adalah orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 254, "Wal kafirina humudz zalimun." Dan orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang buat zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak terasa mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, tetapi tindakan dan perilaku kita setiap hari justru menunjukkan kita bahwa kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengaku Islam tetapi percaya kepada hal-hal yang dianggap khurafat, mengandung kemusyrikan. Seperti dia menyembah kepada gunung, menyembah kepada pohon, meminta bantuan kepada makhluk gaib. Itu adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk kepada perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini adalah perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia, yaitu dengan melakukan perbuatan seperti mengambil hak orang lain, menyinggung kehormatan orang lain, menyakiti orang lain, baik menyakiti tubuhnya, menyakiti hatinya, bahkan dengan menghilangkan nyawanya. Itu adalah perbuatan zalim yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika Allah sudah mengancam di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang membunuh tanpa hak, maka sama dengan membunuh seluruh manusia di alam dunia ini. Apalagi dengan membunuh orang-orang yang beriman, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang selalu mengawal ulama. Mereka bunuh, mereka hilangkan nyawanya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan aw fasadin fil ardi fakana qatala an-nasa jami'an.
wa ahyaha fa'annama ahyan nasa jami'an. Yang artinya barang siapa yang membunuh manusia tanpa hak dan juga dia berbuat kerusakan di atas bumi ini, maka sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memberikan kedamaian, memberikan kehidupan kepada manusia, maka sama dengan menghidupkan manusia seluruhnya. Di dalam firman yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan mut'ammidan fajaza'uhu jahannaman khalidan fiha wa ghadaballahu 'alaihi wa la'anahu 'adallahu 'adzaban 'alima." Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman, satu orang yang beriman dibunuh, kata Allah, muta'ammidan dengan sengaja, tanpa hak, tanpa dosa, fajaza'uhu jahannaman khalidan, maka balasan adalah jahanam yang langgeng dan kekal diabadi di dalamnya. Wa ghadaballahu 'alaihi, dan Allah murka dan benci kepadanya. Wa la'anahu 'adzaban 'alima, dan Allah akan melaknatnya dan Allah akan siapkan dengan siksa yang sangat besar. Hati-hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menyakiti sesama manusia. Jangankan terhadap orang yang beriman, terhadap orang yang tidak beriman pun, terhadap orang yang tidak seagama pun, kita harus menghargai, menghormati, menjaga kehidupannya. Kenapa? Karena ketika kita sudah merusak, menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak, maka sama dengan membunuh seluruh manusia di alam dunia ini. Dan ketika kita memberikan kehidupan, kenyamanan kepada manusia, sama dengan kita memberikan kehidupan juga kepada seluruh manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zalim adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Terhadap diri kita sendiri, kita menzalimi diri kita sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan perbuatan, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat mungkar, yang sehingga dengan berbuat dosa ini Allah akan murka kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ayat Al-Baqarah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan tidaklah mereka berbuat zalim kepada kami semua, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi merekalah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika kita berbuat zalim, lalu Allah turunkan azabnya kepada kita, bukan Allah yang zalim kepada kita, tetapi apa? Tetapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Dengan berbuat maksiat, dengan berbuat dosa, sama dengan menzalimi diri kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada Nabi Adam satu doa. Ketika Nabi Adam merasa dan mengakui berbuat kesalahan, bukan dosa, cuma kesalahan. Beda. Kesalahan bisa tidak termasuk dosa, tapi dosa sudah tentu kesalahan. Nabi Adam ketika berbuat kesalahan, dia sujud kepada Allah meminta ampunan dengan doa yang selalu dilafalkan oleh kita. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui membuat zalim kepada dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Maka beliau pun mengakui untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bukan nabi, apalagi kita yang bukan wali, yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa kita. Maka kita mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah bertaubat, beristighfar, memohon ampunan, hindari perbuatan zalim yang akan menurunkan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa, orang-orang yang berbuat zalim terhadap para ulama, terhadap umat Islam, Allah balas dengan balasan yang tersebut, yang setimpal, baik di dunia sekarang maupun nanti di akhirat. Ketika kita tidak mampu untuk berbuat azil, kita tidak mampu untuk mencegah kezaliman, kita pasrahkan kepada Allah. Nanti di hadapan Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Allah lah yang maha adil nanti. Maka kita jangan bersedih ketika kita melihat ketidakadilan di depan kita. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu bihkamil hakimin. Allah lah hakim yang maha adil. Barakallahu bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.